few moments later. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Baik, topik kita yang akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu aplikasi dana dompet digital yang semakin populer saat ini. Baik, hari ini kita akan fokus pada bagaimana implementasi aplikasi dana dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana penggunaannya di berbagai situasi. Baik, untuk kesempatan hari ini telah hadir narasumber kita yang telah ahli di bidangnya masing-masing, yaitu ada Saudara Sahril yang ahli teknologi finansial, ada Saudara Rizka Wulandari pengguna aktif dana, ada Saudara Irsa selaku pelaku usaha, ada Fatia sebagai pengamat keamanan digital, ada Saudari Febrianti seorang content creator, dan Meliati Tudang sebagai konsultan pemasaran. Halo semuanya. Baik, langsung saja pada narasumber pertama kita yaitu Saudara Sahril. Bisa ceritakan sedikit mengenai apa itu aplikasi dana dan apa yang membuatnya istimewa dan apa saja fitur utama yang mendukung aktivitas sehari-hari. Tentu. Dana adalah aplikasi dompet digital yang dirancangkan untuk memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Yang membuatnya istimewa adalah fitur-fiturnya yang lengkap untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembayaran tagihan, transfer uang, hingga investasi kecil. Di suatu aplikasi ini, kita bisa mengelola banyak transaksi dengan cepat dan mudah. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa aplikasi dana ini merupakan memiliki peran besar dalam membantu aktivitas sehari-hari, betul ya? Betul sekali. Dana mempermudah orang untuk melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai atau pergi ke bank. Jadi penerapannya sangat luas karena bisa dipakai untuk belajar, membayar tagihan, bahkan transfer uang ke tempat atau ke keluarga. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai implementasi spesifiknya. Baik, Saudara Rizka Wulandari sebagai pengguna aktif dana, apakah bisa menceritakan sedikit mengenai pengalaman Anda dalam menggunakan dana untuk aktivitas sehari-hari? Misalnya saat kamu belanja di coffee shop atau di mana gitu. Ya, karena salah satu kegiatan yang paling sering saya lakukan dalam aplikasi dana yaitu dengan berbelanja secara offline, seperti di minimarket maupun pada kafe-kafe lainnya. Jadi hal yang dapat saya lakukan yaitu dengan cukup scan QR dan memasukkan PIN dan transaksi pun selesai. Jadi kita keluar itu tidak perlu membawa uang tunai lagi atau kartu lain pun. Jadi hal tersebut sangat praktis untuk dilakukan oleh kalangan seperti kita. Jadi mungkin kayak lebih praktis lagi ya kalau menggunakan aplikasi ini memiliki banyak keuntungan lagi seperti cashback atau promo begitu. Iya, karena dana sering ngasih kita cashback untuk transaksi di tempat tertentu, terutama yang sudah bekerja sama dengan mereka. Jadi selain praktis, sering juga ada keuntungan tambahan lainnya. Oke, baik. Narasumber selanjutnya itu Saudara Irsa selaku pelaku usaha. Mungkin bisa dijelaskan manfaat menggunakan dana dalam bisnis dan bagaimana implementasinya dalam operasional harian. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku pelaku usaha sangat membantu di mana dengan dana saya bisa menerima pembayaran dari pelanggan secara digital. Nah, pelanggan bisa scan QR di kasir dan uang langsung masuk ke akun dana bisnis. Nah, implementasinya membuat pembayaran lebih cepat dan aman. Nah, di mana pelanggan lebih nyaman begitu. Baik, apakah ada tantangan yang dihadapi selama membuka usaha ini? Nah, sebenarnya lebih ke arah edukasi saja sih, di mana apalagi untuk pelanggan yang belum terbiasa dengan dompet digital ini. Tapi seiring waktu makin banyak yang terbiasa, jadi cukup mudah untuk diterapkan. Oke, baik, sekarang kita akan membahas mengenai keamanan digital yang sangat penting banget yang harus kita ketahui.
di menggunakan aplikasi dompet digital. Baik, menurut Ibu Fardia, bagaimana keamanan menurut Anda mengenai aplikasi Dana ini? Ya, Dana Wisma ini memiliki beberapa lapisan keamanan, mulai dari PIN, verifikasi biometrik, dan enkripsi. Implementasi keamanan ini cukup kuat, tentunya pengguna juga harus bertanggung jawab seperti tidak membagikan PIN atau OTP ke orang lain. Oke, jadi keamanan aplikasi ini juga bergantung pada bagaimana bagaimana pengguna memanfaatkannya, betul? Betul sekali, aplikasi seperti Dana sudah memberikan perlindungan, tapi kita sebagai pengguna juga harus berhati-hati saja. Oke, baik. Oke, baik, selanjutnya Ibu Febi sebagai konten kreator, bagaimana menurut Anda peran media sosial dalam memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat luas mengenai aplikasi Dana ini? Media sosial sangat efektif. Saya sering berbagi tips penggunaan Dana, misalnya cara dapat cashback atau promo menarik. Banyak pengikut saya yang tertarik untuk mencoba karena informasi ini dan membantu orang lebih memahami fitur-fitur Dana yang mungkin mereka belum tahu. Oke, jadi media sosial menurut Anda membantu mempercepat adopsi aplikasi ini? Ya, dengan informasi yang tersedia di media sosial, orang jadi lebih cepat tahu cara pakainya dan bagaimana Dana membantu aktivitas sehari-hari. Baik, selanjutnya sekarang kita menuju ke Saudara Meli yang selaku bekerja sebagai konsultan pemasaran. Baik, menurut Meli, bagaimana menurut Anda penerapan Dana dalam strategi pemasaran bisnis saat ini? Oke, kalau kita berbicara tentang penerapan dan strategi, aplikasi Dana mempunyai peran yang sangat besar dan menjadi salah satu strategi yang paling efektif digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Nah, dengan seperti yang dijelaskan tadi bahwa dengan adanya promo-promo seperti cashback dan diskon, bisnis juga bekerja sama dengan bisnis yang bekerja sama dengan aplikasi Dana lebih mudah untuk menarik perhatian dari konsumen. Kemudian konsumen yang memang mencari kemudahan dan keuntungan bagi pemilik usaha. Kemudian aplikasi Dana juga menyediakan fitur bisnis yang membantu termasuk usaha-usaha kecil untuk mengelola pembayaran dan pelanggan. Jadi aplikasi Dana ini bukan hanya membantu konsumen, tapi juga jadi alat pemasaran yang efektif untuk bisnis. Memang karena aplikasi Dana juga membuka peluang bagi usaha-usaha kecil, bukan hanya kepada usaha-usaha yang sudah berjalan 1 tahun dan lebih. Ini juga mencakup konsumen yang lebih luas. Oke, baik, terima kasih banyak yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa aplikasi Dana adalah solusi yang paling praktis dan aman untuk berbagai aktivitas, baik untuk kelompok tadi. Oke, baik, semoga pembahasan kita bisa memberikan ilmu baru buat para pendengar untuk lebih memahami dan mungkin mencoba aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Terima kasih.